IG tuh lebih powerful demografinya daripada TikTok. Di TikTok 11M viewsnya. Aku re-upload hal yang sama ke IG ku, itu viewsnya cuman 11.000. Aku ngelepas itu semua mulai dari nol deh. Nah, struktur itulah yang aku pakai buat nge-grow akunku, akun timku, akun value creator, dan klien-klien dan partner-partner kita. This is the Buzzline, where branding, marketing, advertising, and selling come alive without scripts, no bullshit. Built on Buzzle's first-hand experience as a strategic partner, each conversation draws a single line where every story holds meaning, and that meaning shapes a game-changing brand. Are you ready to buzz? Oke, rolling. Action. Rama Satya, tepuk tangan dong buat Rama Satya. Jadi lu sama pacar lu udah berapa tahun, Ram? Nah ini, kena prank kan. Kena prank saya. Saya pikir kesini tuh kita mau ngebahas marketing, mau ngebahas personal branding lah, mentok-mentok sosmed ya. Terus bahas apa kita hari ini? Relationship. Saya sampai nanya 3 kali, ini beneran apa bercanda? Karena dia sering bercanda ke saya kan. Ternyata beneran gitu. Tapi ya kita serius sedikit lah ya. Pacaran berapa lama? 4 tahun. Wih, sile. Rencana meritnya kapan, Ram? Pertanyaan kedua langsung begini ya. Kalau misalnya ngomong jujur sih, belum di finalize sih. Oke. Karena mungkin kita berdua fokusnya lebih ke karir ya, mencari jati diri dalam artian apa yang kita mau nih on the long term, sampai nanti kita menutup usia atau apa, kita mau ngelakuin apa for all the long term gitu, kita masih memutuskan itu sih. Jadi marriage of course I never not date without a marriage in mind. Dalam artian aku nggak pernah pacaran dengan niat main-main aja tuh nggak pernah seumur hidup. Makanya ini pacar kedua. Jadi mantannya satu sejujurnya gitu. Jadi ya kita sih, tapi so far sih of course ada marriage in mind, hanya saja mungkin belum di finalize by kapan gitu. Oke. Masa cowok seganteng lu mantannya cuma satu, Ram? Ganteng, tinggi, pinter. Mungkin gue nggak mau bilang iya ya karena itu jijik gitu kan. Tapi dulu beda banget Pak. Gitu. Okay. Dulu justru gue sering dibully karena gendut, pendek gitu. Jadi kebalikan kalau misalnya zaman-zaman dulu. Bahkan pacar pertama gue aja gue SMA kelas 3 Pak. Oke. Gitu. Kita balik kali ya ke branding ya. Boleh. Ternyata gue kena prank 2 kali. Enggak, ini kan biar spontan. Oke. Ram, jadi kenapa gue pengen banget ngobrol sama lu nih, Ram? Ya. Karena lo itu mungkin satu-satunya bahkan kenalan gue yang bikin kontennya itu konten positif banget, self development, tapi jadi gede. Oke. Karena menurut gue konten self development itu kan bukannya niche ya, sebenarnya sih general, tapi kayaknya gue berpikir tuh nggak bisa gede-gede banget dulu gue berpikirnya. Karena sangat, emang siapa sih orang yang mau belajar sampai sebegitunya. Tapi pas gue ketemu sama lu, kenal sama lu, dan ngelihat project-project yang lu kerjain, gila project-project yang gue kerjain tuh ngerjainnya konten-konten yang emang bener-bener bawa value banget. Yes sir. Nah jadi hari ini tuh gue pengen ngulik ke situ, Ram. Bukan soal pacaran ya ternyata ya. Nanti pacaran boleh kita bahas juga. Kan biar spontan aja. Biar spontan. Oke, Ram, sebelum masuk ke gue pengen ngebedah cara berpikir lo bikin konten. Ya. Terus mungkin nanti pengen study case juga yang lo kerjain apa aja. Ya. Tapi pengen singkat dulu ke elunya. Yes sir. Lu naik banget tuh secara konten tuh gimana ceritanya, Ram? Oke. Nah ini baru pertanyaan keren nih. Nah pertanyaan gue dulu. Ini mau jawaban panjang atau pendek ya? Karena ada Panjang, versinya. Ram. Panjang ya? Kalau bisa sejam. Oke, sejam 1 pertanyaan ya, terus selesai podcastnya, siap. Oke, jadi mungkin kan tadi pertanyaannya ngonten gimana bisa sampai seperti ini gitu kan. Titik balik lu awalnya dan segala di macamnya. Proud Boy ini tuh pecahnya di mana, Ram? Oke, sebenarnya titik baliknya justru I would say titik awal. Karena Productivity Boy, bagi teman-teman yang belum tahu, my name is Rama Satya and I have an account and I run the account and I go by the name of Productivity Boy, entah itu di IG, di TikTok, di YouTube, LinkedIn, di X atau Twitter, ya itu semua sama accountnya, username-nya Productivity Boy. Nah ceritanya Productivity Boy itu tuh dari 0 ke 150.000 followers itu tuh dalam 1,5 bulan.
Jadi I think titik balik ya mungkin titik awal karena ya cukup cepet tuh nggak ada titik baliknya gitu kan. Kok bisa secepat itu ya, Nah Ram? caranya begini, belajar dari Kokoyasa gitu kan. Gue aja gak nyampe segitu. Iya. Jadi tapi ya you played a huge impact juga on how I build my personal branding karena dalam artian begini. Kalau misalnya boleh kilas balik sedikit. Jadi ini berawal dari pas kuliah. Nah, jadi awal mulai konten tuh 2018 sebenarnya. Nah, Productivity Boy awal dibikin itu tuh 2022. Nah, jadi ada gap 5 tahun tuh belajarnya. 1,5 bulan kenapa bisa hit titik seperti itu ya karena udah ada 5 tahun belajar nih gitu loh. Nggak tiba-tiba 1,5 bulan asal nyoba langsung hit, enggak. Karena sebelum Productivity Boy pun udah ngonten juga. Tapi nggak segede Productivity Boy aja gitu. Nah jadi dulu ceritanya gue kuliah ilmu biomedis. Itu jangan ditanya ceritanya kenapa karena nanti bakal 2 jam sendiri kenapa ambil kuliah itu dan kenapa akhirnya sampai bisa shifting ke si creative industry ini. Tapi dulu ambil kuliah ilmu biomedis, sempet intern dan full time di creative agency juga dan sempet hobi ngonten juga, makanya kayak belajar konten tuh udah ngedalamin banget tuh dari 2018 sampai akhirnya 2022 memutuskan buat bikin konten baru gitu. Nah namanya si Productivity Boy ini. Nah jadi long story short, learnings yang gue ambil nih dari 5 tahun terakhir gue terapkan itu ke si Productivity Boy, ya akhirnya 1,5 bulan bisa meledak tuh ke 150.000 followers gitu. Nah learningsnya apa? Gue kasih konteks juga. Jadi sebelum Productivity Boy ini mulai, gue tuh sempat bikin akun pribadi ya. Jadi kan kita semua punya akun pribadi nih, social media pribadi. Namanya dulu tuh This is Ramasati ya. Nah jadi jejak digitalnya masih ada. If you wanna take a look at my first few contents, kayak entah itu di Instagram, di TikTok masih ada. Jadi literally yang kayak muka gue masih kusam banget, nggak ngerti grooming atau apa ya sekarang juga masih try to learn gitu kan. Itu literally cuman ngetik pakai baju tidur sama rambutnya aur-auran, lightingnya semini mungkin ya pakai kamera Huawei gitu saat itu. Jadi kayak bener-bener seadanya gitu. Nah jadi itu tuh ada track record di sana. Itu 2 tahun IG ku itu tuh 4.000 followersnya. TikTok 200.000 followersnya. Nah agak sedikit aneh. Karena kalau misalnya TikTok naik, biasanya IG juga naik. So what happens adalah, aku coba nge-repost konten-konten yang ada di TikTokku ke IG nih. Nah pas aku nge-repost, anehnya nggak naik di IG. Tapi yang bikin weird adalah, kontenku yang sama yang aku upload ke IG ku, ketika di re-upload sama platform repostan, kan di luar sana tuh ada banyak ya, platform repost ya di Instagram ya. Dia viewsnya bisa 100 kali lipat gitu loh, atau 1000 kali lipat. Jadi di akunku, dulu kasusnya begini. Aku bikin konten di TikTok, judul kontennya cara tidur hanya dalam 1 menit. Atau something around sleep gitu lah. Di TikTok 11M viewsnya. Aku re-upload hal yang sama ke IG ku, itu viewsnya cuman 11.000. 11.000, 11M. Wah, itu 1.000 atau 100 atau 1.000 kali lipat gitu kan. Uniknya, ada akun repostan lain, dia nge-repost konten yang sama, itu 1M viewsnya. Nah jadi cerita lucunya akunku yang dulu tuh dari 4.000 ke 11.000 naiknya viewsnya gara-gara ke carry over dari akun repostan justru bukan dari akun organiku. Nah kenapa bisa kayak begitu? Karena at the end of my video, each and every of my video dulu tuh aku kasih call to action, follow at This is Ramasati ya. Jadi orang tahu. Jadi makanya dia ke redirect ke akunku gitu. Nah jadi ada pemikiran seperti itu tuh gitu kan, dan ada hasil seperti itu, ketarik ke sana akhirnya 11.000. Tapi menurutku nggak sustain karena saat itu aku tuh pengen bikin bisnis digital product. Saat itu 3 bulan aku cuma menghasilkan 2 juta. Nah ketika aku sebulan menghasilkan 2 juta itu very hard lah to live by di Jakarta. 3 bulan 2 juta, sebulan mungkin cuma 700.000 or something like that, nggak sustain nih. Karena literally saat itu di tabunganku tuh cuma ada ya 3 juta itu gitu kan. Nah abis itu what I told myself adalah aku cuma punya 2 opsi. Opsi pertama, kayaknya aku gak works nih, emang kayaknya content creation is not for me. Jadi aku balik lagi deh, mungkin mau kerja di luar negeri saat itu. Saat itu opsinya adalah aku pengen kerja di Mind Valley, mungkin ya saya tahu Mind Valley. Jadi aku suka banget sama Mind Valley karena itu self development banget kan, selaras banget sama apa yang aku lakuin. Pengen kerja di luar negeri, kerja di Estonia, karena kebetulan ada teman connection ke sana, jadi emang bisa kerja di sana. Aku penikmat dan ada koneksi di sana. Oh seru nih bisa kerja di dream company gitu. Atau enggak opsi kedua, aku nge-remove ego aku dari si This is Ramasatya ini, 10.000 followers di IG dan 200.000 followers di TikTok, which is a huge deal for me. Karena aku bukan orang siapa-siapa. Bukan seleb, bukan anak seleb atau siapapun, bukan. 200.000 followers di TikTok itu huge deal for me gitu loh. Aku ngelepas itu semua mulai dari nol deh. Nah yang aku lakukan
saat aku semacam quarter life crisis itu, kebetulan di rumah aku tuh aku berdoa. Aku minta nih ke higher being, tolong dong kalau misalnya memang jalanku ini adalah di si content creation ini, aku pengen coba bikin akun baru. Aku gak tahu konsepnya apa, tapi aku pengen setidaknya 3 bulan hit 10,000 followers. Kenapa? Karena sebelumnya I did that for my other clients. Aku udah nge-freelance gitu loh. Dan itu aku bisa mendapatkan hal seperti itu, hasil seperti itu di klien-klienku. Kalau misal aku gak bisa dapetin seperti ini, kayaknya aneh gitu. Nah, alhasil setelah aku melakukan itu, aku minta 3 bulan 10,000 followers. Yang terjadi bukan itu gitu kan. Tapi yang terjadi ya si 150,000 followers itu dalam 1,5 bulan. And then the rest is history, ya dilanjutin aja sih gitu. Jadi sebelum itu Ram, tadi lu 5 tahun konten itu, konten apa Ram? Nah sama self-development juga. Tapi di akun yang sebelumnya aja di Di Sisi Rama Satya. Satya. Nah waktu yang di TikTok itu 200,000 namanya di Rama Satya juga. Di Sisi Rama Satya juga. Jadi di Rama Satya TikTok sama IG sama-sama lu tutup. Sama-sama ditutup. Bukan ditutup sih, dibiarin aja. Udah gak dilakuin gitu. Bikin nama Productivity Boy. Bikin Productivity Boy. Kenapa? Karena gue takut kayaknya IG ini kena shadow ban. For whatever reason, I really don't like using the word shadow ban. Tapi I cannot fathom lagi alasannya kenapa. Aku udah bayar orang sampai konsul sama orang kayak orang yang lebih tinggi saat itu followersnya. Ini kenapa IG gue kok begini? Tapi TikTok gue grow, tapi kok IG gue gak grow? Dia memberikan jawaban yang kurang satisfactory in my opinion. So I was like, ya udahlah. Emang udah gak ada jalan nih. Orang yang udah gue paling look up to aja, paling ngerti aja, ya dia gak bisa kasih jalan keluarnya juga. Jadi kayak makanya I think udah gak ada alasan nih buat aku ngelanjutin ini. Kenapa? Karena I wanna build a digital product business. Dan ketika kita build a digital product business, in my opinion, IG tuh lebih powerful demografinya daripada TikTok. Karena IG lebih demen info, TikTok lebih demen physical product, consumer goods gitu loh. Karena kan makanya ada keranjang kuning dan segala macam. I knew ketika my IG is not doing well, wah this is a huge warning gitu. Makanya akhirnya decision itu. Tapi kenapa yang di TikToknya harus dibiarin aja Ram? Kenapa nggak di Sisi Rama Satya di TikTok diganti jadi @productivity boy di TikToknya? Betul. I was thinking kalau misalnya mau start new ya start new semuanya aja deh biar fresh, biar ada biar ada jejak digital juga gitu sih. Jadi karena I believe I can growth hack it, which actually happen gitu. Jadi for me the followers was never the problem sih. Cuman kayak kenapa kok ini nggak grow ya yang di IG ya? Karena aku rasa kalau misalnya emang kontennya bagus pasti juga bisa cepet naik nih. Makanya ayo udah biarin aja sebagai case study, sebagai proof of record bikin baru. Gitu. Berarti juga lu menyarankan project-project personal branding yang lu pegang untuk lebih baik start baru aja. Nah depending udah seberapa gede. Karena seberapa gede akun kita itu kan algoritmanya udah kebentuk. Mungkin Yasa juga bisa agree dengan, nggak tahu ya agree atau nggak, rebranding lebih susah daripada bikin brand baru. I don't know. Mungkin agree atau nggak, mungkin nanti bisa tanggapi juga. Jadi seperti demikian. Ketika akun kita followersnya udah gede, kita mau bikin sesuatu yang baru, apalagi kalau misalnya it's quite different, akan lebih susah tuh gitu. Nah tapi kalau misalnya followers kita masih kecil berapa? Di bawah 10,000 deh. Mau bikin konten baru ya nggak apa-apa, karena mungkin algoritmanya masih bisa di-train lebih gampang gitu. Kalau udah lebih gede, kita mau jomplang topik itu mungkin agak sedikit lebih tricky. Nanti takutnya audiensnya jadi bingung kan gitu. Pantes ya ada tim kita namanya Jackson, akun Instagramnya diganti ya, mungkin ini alasannya. Ya. Ini mungkin alasan. Bisa jadi. Tapi dia juga cuma 100 followers. Oke Ram, gue jadi penasaran gini Ram. 150,000 dalam sebulan. Menurut lo kenapa Ram bisa terjadi gitu? Apakah itu menurut lo lagi hokinya dapat aja, atau emang ada satu konten yang menurut lo ini winning banget dan akhirnya lo menemukan formulanya dan bisa lo replicate tuh sampai ke hari ini? Yes. Konten apa itu Ram? Betul. Nah jadi mungkin ini kurang lebih akan sama dengan apa yang Yasa dan Basil lakukan juga, which I really respect, which is publishing a book of your framework and strategy juga gitu kan. It's not easy to give your secret recipe to anybody gitu. Nah tapi kalau misalnya in my case, jadi di Value Creator ya, karena kan my company namanya Value Creator gitu. Kita tuh demen banget bikin konsep. Kita tuh demen banget bikin konsep. Jadi literally kalau misalnya ada Basil Brand Canvas, Value Creator juga punya. Namanya VEPSA Model. Nah VEPSA ini akronim. Visioning. Visioning itu untuk visioning your brand. Terus expanding your reach. Sama ada building your $1 million offer. Sama ada selling and automating your offer. Nah ini apa gitu kan. Nah ini basically adalah renungan yang
terjadi ketika akun Productivity Boy hampir kena hack dulu. Jadi aku berpikir dulu pas Productivity Boy 150.000 followers, aku bukan happy malah takut. Kenapa? What if it's all just luck gitu loh maksudnya. 150.000 1,5 bulan, not everybody can achieve that. Not everybody can achieve that. What if itu cuma hoki, ini gak bisa di-repeat lagi. Makanya aku bikin value creator untuk menantang diri aku sendiri juga. Ini bisa gak nih untuk bisa kita nge-repeat sukses yang sebelumnya sebenarnya udah ada gitu. That's why value creator kita bikin itu tuh sekitar 8 bulan setelah Productivity Boy lahir, kita bikin value creator juga untuk membuktikan strategi kita works. Nah, which happen. Jadi value creator tuh nge-grow dari 0 ke 100.000 tuh 1 bulan di Instagram juga. Tapi ketika itu terjadi aku masih takut juga. What if it's still luck and it's still dependent on me, karena yang ngerjain masih aku gitu loh, masih ada muka aku masih muncul sebagai muka. So what I did was aku manggil 2 timku, aku panggil karena yang up for the challenge cuma 2 orang. Aku bilang, yuk kita cobain kerjain bareng, kita lihat setelah 3 bulan kita berhasil apa gitu kan. 2 orang itu, satu startnya dari 1.000 followers, yang kedua bikin akun baru. Nah mungkin ini aliran Jackson. Oh bukan, Jackson yang rebranding ya, ini beda. Ini mungkin aliran beda lagi. Dia bikin akun baru dari 0. Jadi satu dari 1.000, satu dari 0. Nah setelah 3 bulan, yang si 1.000 followers ini jadi 30.000 followers, yang 0 ini jadi 40.000 followers. Dan mereka bisa nge-monetize 50 juta dalam 3 bulan dari bikin digital product. So I was like, ini gue udah off banget nih, gue gak megang apa-apa, gue ajarin mereka bisa. Ini frameworknya works. Nah itu si Vepsa itu yang kita bikin. Vepsa itu lahir karena ada ceritanya lucu. Gue suka badminton. Mungkin kalau teman-teman yang lain beda ya, tapi gue suka badminton. Jadi ceritanya dulu jam 5 pagi gue bangun nih mau main badminton jam 6. Terus kalau misalnya kita familiar sama ads Facebook itu kan suka ada kayak kalau misalnya kenapa-napa kan suka kirim email tuh. Yang kayak harusnya no reply Facebook, yang your account security atau bla 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 gitu loh. Nah jadi ada email kayak begitu. Nah ketika aku klik ini nih emailnya ini kan harus dibilang kalau misalnya kamu nggak nge-adjust ad manager kamu atau apa nih, akun kamu at risk bisa diblok atau apa. Aku pikir ini kenapa nih? Karena kan kita running ads kan. Ini bisa bahaya kalau misalnya kita ngapa-ngapain gitu loh. Aku masukin email, masukin password, pas aku klik submit kok nggak ke redirect ke Facebook Business Manager, nggak ke redirect ke Facebook Ad Account gitu loh. Cuman di situ-situ doang, tapi udah ke submit. Cuman ada pop-up, okay, you have been submitted atau apa. Pas aku cek emailnya balik, ternyata bukan dari no reply Facebook, dari some random Gmail gitu loh. So, oh no, I might get hacked gitu kan. Terus udah tuh, bayangin jam 5 pagi mau badminton, gue masih hun-hun dong, kayak literally masih kayak nggak tahu ini gue harus ngapain, tiba-tiba kayak begitu. Tapi long story short, akhirnya ya Facebooknya aman, kita ganti password langsung benerin tuh FA lagi, akhirnya aman. Tapi siangnya gue merenung, damn, what if I was really hacked gitu? What will I do to make my followers back? Karena concernku bukan di followersnya, concernku adalah kalau misalnya aku kena hack, what if brandingku, personal brandingku disalahgunakan aja namaku gitu loh. Concern aku cuma itu doang. Kalau misalnya buat nge-regrow followers lagi, aku sih pede. Makanya muncullah si Vepsa model itu. Visioning, expanding, building, selling, and automating. Nah, struktur itulah yang aku pakai buat nge-grow akunku, akun timku, akun value creator, dan klien-klien dan partner-partner kita. Essentially apa? Kalau misalnya tadi pertanyaannya gimana cara nge-grow kan? Nah, grow itu tuh ada di yaitu expanding your reach. Kenapa kita nggak bilangnya grow your followers? Aku lebih suka term expanding your reach daripada growing your followers. Why? Kalau misalnya kita ngeliat gini, sering banget terjadi ada akun yang followersnya 100.000, tapi viewsnya atau reachnya cuma 1.000. And I don't want that gitu kan. Followersnya 100.000, tapi views kontennya 1.000. Not good. Lebih mending kita akunnya followersnya 1.000 atau 100 kayak Jackie tadi, tapi viewsnya 100.000 itu lebih mending menurut aku. Kenapa? Karena itu reach ya, itu impression. Orang melihat konten kita. That's why I use expanding your reach. Nah, caranya gimana? Gampang sebenarnya. Kalau misalnya orang baru pertama kali mulai, how I personally start, Productivity Boy, sehari kita ngupload 3 konten. Wow. Sorry, scratch that. Sehari aku ngupload 3 konten karena kan sendiri yang ngerjain. Jadi I treat it as a full time job. Dari pagi jam 8 bangun sampai tidur lagi jam 10. Ya udah, nguli aja. Bikin konten 3 biji. Dari ide sampai akhirnya ngepost 3 biji per hari. 2 reel, 1 karusel saat itu. Nah, fungsinya apa? The reason why I promote the fact that ketika orang pertama kali baru mau mulai bikin konten itu, coba bikin konten yang banyak. Itu karena supaya mereka bisa tahu winning konten mereka apa. At the end of the day, it's just A/B testing, right?
Ads juga sama, branding mungkin juga kurang lebih sama, nyari ngeriset dulu dan segala macam. Organic content juga sama. Kita ngupload konten yang banyak-banyak di awal tuh buat apa sih? Bukan buat habit, bukan buat apa ya kalau buat aku pribadi. Mungkin orang filosofinya beda. But for me is to find what content works for you simply gitu. Ketika kita nemu satu konten aja yang pecah telur, ambil konten itu, kita repurpose, kita abuse sampai akhirnya kita bisa serap semua trafficnya, udah habis, kita cari konten baru lagi. Kan gitu ya? Ads, organic semua begitu. Kita ngetesting konten mana yang works, yang winning, kita scale mampus-mampusan, itu udah habis, ya kan? Customer acquisition cost-nya udah tinggi atau misalnya udah nggak bisa ini lagi, atau misalnya udah nggak viral lagi, CTR-nya udah jelek lagi, kita nyari konten baru lagi, kita testing lagi, bener nggak? Sama, jadi itu aja sih. Bikin konten sebanyak mungkin sampai ketemu winning konten. Ketika winning konten kita dapet itu kita langsung bikin konten yang serupa, kita ganti entah itu dari segi hooknya, kita ganti itu dari segi angle-nya, kita ganti itu dari segi formatting atau topiknya. Ngelakuin itu sampai akhirnya the hype dies down dan kita ngetesting lagi. Jadi essentially sih gitu ya. Hanya saja mungkin caranya gimana, tiny bits of detailsnya mungkin kita bisa deep dive lagi gitu. Ram, berarti kalau misalnya ada orang yang mau bener-bener bangun dari nol nih Ram, dia bener-bener followers nol, gak punya masa sama sekali, berarti kan sangat possible untuk memulai dengan pertama di awal tuh kita main quantity dulu. Yes sir. Sampai quantity-nya ini dapat satu yang ada traction-nya, kita peres di jenis konten tersebut. Nah, gue pengen tahu pas lagi nyoba quantity banyak ini, lu punya pattern gak di dalam kontennya, formulanya itu apa Ram? Misalnya kalau orang kan selalu bilang pertamanya hook, Yes. terus itu apalagi baru ada call to action. Ya. Tapi kalau lu pribadi pas bikin konten itu di dalam kontennya formula lu tuh apa Ram? Oke, ini kalau misalnya gue ngomong jujur ya, dan kalau misalnya kita nggak mau sugarcoat anything ya. Kalau kita baru mulai emang paling enak itu jujur ATM aja. ATM gimana tuh? Amati, tiru, modifikasi kan. Tapi how I call it is, itu kan stealing ya kedengarannya. Tapi how I call it is elegant stealing. Still like Elegant an stealing, artist. still like an artist basically. Nah jadi maksudnya gimana? Kalau misalnya kita ATM yang buruk kan kita nge-copy konten dari awal sampai akhir kita copy. Iya. So what I call a good ATM adalah kalau misalnya kita cuma copy hooknya doang. Copy hooknya doang. Karena di value creator kita punya konsep begini. Hierarchy of content. Hierarchy of content tuh dari yang paling penting sama yang paling nggak terlalu penting tuh apa? Ini piramid. Nah jadi yang paling atas tuh video editing. Yang kedua itu tuh scripting, yang ketiga itu tuh hook, yang keempat tuh ide. Menurut Yasa, di antara empat ini yang paling penting tuh apa? Visual, script, hook, Ide. Ide. Yang paling penting apa? yang paling penting hook. Kenapa? Karena hook yang paling awal. Karena 3 detik pertama kan. Iya. If we have this conversation 2 years ago, I would say the same. Tapi sekarang aku udah mulai berpikir yang berbeda. Yang paling penting menurutku, ya ini subjektif ya, maksudnya ya. Terserah orang ya, tapi in my personal opinion itu ide yang paling penting. Ide yang paling penting. Oke. Kenapa? Pernah nggak ngelihat orang bikin konten nggak ada editan, dia ngonten tuh literally cuman kayak bener-bener kayak ngomong doang, terus ada auto caption dong, Iya. nggak ada hook atau apa, tapi kalian nonton sampai habis viewsnya MM-an, itu banyak kayak gitu. Hooknya nggak ada bro, literally itu apa isinya? It's content market fit gitu. Ide yang dia mau sampaikan sampai ke target market yang sesuai. Dia butuh viral. Makanya ide itu yang paling penting. Karena kalau misal hook kita bagus, script kita bagus, tapi video editing kita juga bagus, tapi nggak match ke apa yang audiens butuhin, nobody will see it gitu kan. Nobody can appreciate. People will see but you cannot appreciate. Nontonnya juga jadi cuma 3 detik pertama doang. Betul. Ya. Habis itu ya udahlah gitu. Betul. Nah makanya yang paling penting itu tuh apa? Oke. Idenya. Nah, kenapa tadi aku bilang yang paling penting yang kita bisa attempt itu adalah hooknya? Karena hook itu tuh nge-bypass 2 yang di atas tadi, video editing sama scripting. Hook itu ketika kita bisa dapat hook yang bagus, kita tuh udah ngevalidasi 2 hal yang paling penting dalam konten, itu hook sama ide. Hook sama ide maksudnya gimana? Let's say, salah satu konten paling viralku adalah cara tidur hanya dalam 1 menit. It means hooknya udah works, idenya udah works. Idenya apa? Orang pengen tidur cepet. Hooknya, cara tidur hanya dalam 1 menit. Kita bisa ngemanipulasi 2 ini untuk bisa bikin content piece yang bagus. Contoh, kalau misalnya kita niche-nya relationship tadi ya. Iya. Kan kita udah gue kan dikibulin nih tadi, kita mau podcast tentang relationship. Nih, misalnya gue bikin, misal tadi Yasa beneran mau bikin digital product relationship nih. Kita bisa bikin konten bagus dari si hook tadi, si cara tidur hanya dalam 1 menit. Iya.
Kita ganti relationship, contoh ya. Kalau misalnya kita ganti hooknya, bisa begini nih. Dari yang awalnya cara tidur hanya dalam 1 menit, kita ATM jadi gimana? Cara nge-guide gebetan hanya dalam 1 menit. Kebayang gak gitu loh? Hooknya sama, topiknya beda. Dijadiin ke niche kita. Ngena tuh, coba bikin konten kayak gitu. Most likely mungkin viral. Nah jadi yang kita bisa ATM tuh depannya aja, 3 detik pertamanya aja. That's what I encourage people to ATM. Kenapa? Karena ide tuh semua orang udah punya. Yang bikin membedakan kan adalah 90% konten di belakang hook itu yang membedakan. Itu harus diisi dengan kepribadian kita sendiri, value kita sendiri, story kita sendiri, dan konten kita sendiri. Hooknya kalau kita mau ambil mah itu cuma ide. Semua orang punya ide yang bagus, tapi siapa yang eksekusi itu lebih bagus kan? Nah, it comes the rest of the content. Jadi kurang lebih gitu. Jadi elegant styling kita sebutnya. Nah gue malah jadi penasaran, balik lagi gini Ram. Kalau tadi kan formula lo itu yang paling penting adalah di ide. Berarti sebenarnya harusnya waktu yang pertama pakai akun di Rama Satya, selama idenya oke nggak perlu ganti akun dong, Ram. Betul. Nah makanya itu yang membuat gue akhirnya memutuskan untuk mengganti akun. Karena gue udah coba apapun itu, TikTok gue grow. Gue saat itu ketika gue nge-grow si Rama Satya itu juga gue sambil nge-freelance ya. Karena gue nggak ada income kan. Akun lain grow yang gue pegang. Tapi kenapa gue nggak grow? Nah, itu yang bikin gue bingung. Makanya gue pikir itu most likely shadow ban for lack of better other word. Karena gue nggak suka shadow ban. Pakai kata karena shadow kalau mau pakai kata shadow ban, kadang kita belum cukup banyak mencoba udah langsung ini ya. Tapi gue udah 1 tahun, gue udah konsul sama orang nggak bisa kasih gue solusi, ya mau gimana? Nah berarti misalnya kalau lu pegang sebuah project atau ngobrol sama temen lu, di titik mana lu udah bisa ngejudge shadow ban nih? Setidaknya udah ngupload 100 konten deh. 100 konten. Wow, 100 konten. Kalau misalnya 100 konten dengan iterasi yang bagus, dia masih nggak grow, 2 kemungkinan. 1 ya wassalam lah, emang karena shadow ban misalnya. Atau enggak 2 dianya yang cupu gitu kan. Tapi kalau misalnya di kasus gua, kemungkinan besar mungkin enggak yang kedua. Karena TikToknya naik. Gue berasumsi gue enggak secupu itu. TikTok gua naik, gue pegang brand lain IG-nya naik, kok IG gue doang yang enggak naik. Nah kenapa gue akhirnya pivot bikin Productivity Boy? Karena gue pengen jual digital product dan IG adalah platform yang lebih ideal buat jualan digital product gitu. Abis ini sih kayaknya banyak orang yang delete account IG-nya nih kayaknya nih. Merasa shadow ban nih kayak dari shadow dulu. Ban, ya. Nah Ram, gue penasaran gini Ram. Gue pas kenal sama lu, gue kayaknya memperhatikan lu punya isi juga kayaknya sempat beberapa kali ada transisi berubah ya. Dari sempat di archive lumayan banyak karena lu bilang lagi pengen eksperimen ya Ram ya. Dan transisi juga. Kenapa Ram? Apakah karena lu merasa kayaknya gue udah mulai konten kemarin agak kurang relevan dengan lu hari ini? Atau lu simply hanya menyesuaikan market? Atau lu pengen mencari ceruk pasar yang baru? Kenapa gue nanya gini? Karena kayaknya gue merasakan gitu juga Ram. Paham. Kan gue mulai konten dari gue mudaan ya. Gue merasa juga masih muda kan. Tapi gue merasa udah mulai gak relevan gue sama zaman sekarang. Kan sekarang harusnya penduduk kita user sosmed kan paling banyak Gen Z ya, 18-24. Gue kalau ngecek demografi ini gue, audiens gue, itu udah agak tua Ram, 30-an. Berarti kan gue ngerasa, wah gila ya, dengan market terbesar hari ini, gue tuh kurang relevan gitu. Makanya gue mulai transisi juga Ram, kayak kalau diperhatikan gue bikin konten, gue bikin aja gaya Gen Z dah pakai IG story, gue ketik aja sendiri, naik gitu. Nah gue jadi berpikir kayaknya memang proses iterasi dan transisi untuk menyesuaikan market itu perlu ada. Nah gue pengen nanya di lu gimana sampai lu juga berpikir kan banyak transisi dari mana ke mana dan sekarang nyampe mana? Iya. Nah kalau misalnya in my case dulu tadi juga Yasa udah sempat sebutin, sempat nge-archive lah, sempat ganti topik lah dan segala macem lah. Alasannya kenapa? I think it's a happy problem that every content creator yang grow itu akan mengalami, which is outgrowing your personal branding sebenarnya. Outgrowing your personal branding. Dimana kita merasa value kita lebih besar nih dari apa yang kita selama ini bisa offer di personal branding kita. Contoh gimana? The reason why Productivity Boy grew so much, alasan kenapa Productivity Boy itu tuh growing cepet banget di awal adalah karena I niche down really specific. Akun aja Productivity Boy. Ngomongnya productivity.
Itu happy problem sebenarnya. Karena ketika kita nge-niche down, orang akan mengingat kita sebagai si sosok ini gitu loh. When you search for productivity, harapannya sih lu ingetnya Rama gitu. Dan I need to live by it. Makanya kalau misalnya Rama gendut banget atau Rama ceking banget, gak lucu nih. Makanya I take care of my health, I take care of my wellness, I go to the gym 5 times a week. I meditate every day, I journal every day. Ya, it's because I'm trying to live by my brand juga. Dan emang I enjoy it gitu. Karena kalau misalnya gue buncit, gue overweight atau gue ceking banget, ini produktif dari mana nih orang gitu loh. Gak make sense, gak inline gitu loh kan. Nah, the reason why kenapa sempat pengen coba nge-archive, bereksperimentasi dan segala macam tadi. We've outgrown our personal branding. Karena aku merasa setelah 2 tahun ngonten di Productivity Boy, kayaknya yang gue bisa bahas itu gak cuma productivity deh. Nah jadi mulai ada pemikiran kayaknya gue mau bahas ini juga deh, bahas itu juga deh. Tapi in my case itu agak sedikit susah. Makanya ini sebuah conversation yang kayaknya belum pernah dibahas di publik nih. Karena ini cuma happens in the coffee table. Kenapa mau melakukan itu? Karena beberapa kali gue kan juga bikin konten tuh di luar productivity. Bikin konten tentang personal branding, bikin konten tentang digital product, bikin konten tentang yang lain-lain. Itu menurut gue ketika orang melihat itu baru pertama kali ketemu gue akan bingung sedikit. Nama akun lu Productivity Boy. Kok lu malah ngebahas personal branding, malah ngebahas digital product gitu lah. Nah itu yang membuat gue agak sedikit, apakah gue harus bikin akun baru? Tapi kalau bikin akun baru kok sedikit capek ya. Punya satu akun aja capek gitu loh bro. Apalagi lu punya 2, lu punya 3 gitu. Karena pada akhirnya kita semua kan sebagai manusia kan multi-potentialite. Yasa is not only Yasa. Yasa itu contohnya misalnya adalah leader di Basel. Tapi Yasa juga adalah seorang ayah di rumah. Yasa juga adalah seorang suami di rumah. Yasa juga adalah seorang teman di lingkungan teman-teman. Rama juga seperti demikian. Leader di value creator. Di rumah anak. Di tempat lain teman gitu lah. Jadi kita punya banyak perspektif yang kita bisa show. Kita cuma tinggal milih. Kita mau kasih lihat yang mana kan. Nah PR-nya tuh di situ, dimana kita merasa yang gue mau kasih lihat kayaknya nggak cuma ini doang deh, gue mau kasih lihat yang lain-lain juga deh gitu. Nah makanya hence itu adalah alasan kenapa sempat nge-archive, sempat nge-eksperimen dan segala macam. Dan bahkan sekarang pun sebenarnya udah di restore lagi, udah nggak di-archive lagi gitu. Kenapa ya? Karena I think that move was a wrong move, simply speaking gitu. Kayaknya bukan move optimal deh. Berani mengakui kesalahan juga dong. Bukan kesalahan sih, bukan kegagalan juga. Ya ketidaksesuaian ekspektasi aja lah. I think it's not the best move, and that's the reason why I restored all the pages gitu. Jadi kalau misalnya ditanya sekarang baiknya gimana, kalau misalnya mau bereksperimen, to be honest, I'm still experimenting with my account. Karena bayangin, I'm much more than productivity now, karena banyak belajar, ketemu Kokoyasa, ketemu orang-orang keren lainnya juga. Kayaknya banyak nih yang I can share beyond productivity, tapi akun gue Productivity Boy. Mau ganti nama akun tapi udah melekat banget. Dari tadi Yasa panggil Rama Productivity Boy. Nama company gue Proud Boy. Terus kalau misalnya Productivity Boy hilang, what's my identity? Nah ada yang kayak gitu-gitu lah. Jadi I think it's just a constant experimenting sih. Tapi yang penting ya jangan stop aja sih. Yang penting jangan ganti jadi fuckboy lah Ram. Iya jangan jadi fuckboy, Productivity Boy aja lah. Atau narkoboy. Atau enggak, iya. Atau enggak sad boy gitu kan. Iya benar. Nah Ram gue pengen nanya gini. Di Proud Boy, di jangka waktu berapa lama mulai berhasil untuk dimonetize Ram? Dan monetize pertamanya itu dapat dari mana? Apakah brand deals? Nah, iya. Atau langsung ke digital product? Yes. Oke. Atau gimana? Nah, I will answer the question dan akan menambahkan sedikit teori dan konteks based on my framework ya. Monetisasi itu kapan? Jujur di 1,5 bulan pertama itu ketika grow udah langsung dimonetize. Makanya my paycheck in the second month di Proud Boy itu tuh 1 tahun gaji gue ketika gue kerja dulu. Jadi di bulan kedua Proud Boy bangun dan ketika lagi naik 150,000 followers itu udah langsung dimonetize. Monetize lewat apa? Lewat bikin digital product. Dapat berapa? Dapat 70 juta di bulan kedua. Digital produknya apa Ram? Nah, bikin Video webinar, learning? bikin webinar, abis itu jual bootcamp. Tentang apa Ram? Productivity, time management. Gue masih inget nama webinarnya Optimal Time Management Hack. Terus nama bootcampnya Time Management Mastery. Itu bootcamp 7 hari. 7 hari? Iya, jadi webinarnya ada 3 batch. Batch pertama gratis, batch kedua gue bikin harganya 45.000, batch ketiga 75.000. Dan itu masing-masing batch ada 2 hari. Jadi Kamis dan Sabtu. Nah terus bootcampnya itu 7 hari. 7 hari pendampingan. Ada paket yang reguler, ada paket yang premium. Gitu. Nah itu total paket yang reguler 350.000, yang premium 550. Itu total 70 juta akhirnya.
the whole Gimana funnel. lu dalam waktu sebulan Ram bisa langsung kepikiran buat monetize Ram? Nah, it comes to the point dimana sebenarnya sebelum gua bikin Productivity Boy ini kan gue kerja di creative agency. Heeh. Gue tuh kerja di creative agency itu bukan nge-handle klien, bukan nge-handle social media klien. Gue disuruh in charge di digital product mereka, gampangnya gitu lah. Jadi funnel yang gue lakuin di sana, gue lakuin di Productivity Boy. Gampangnya begitu. That's the reason why I can make it. Nah, the thing is di creative agency itu, gue one man army, semua gue yang kerjain sendiri. Mulai dari gue bikin digital product isinya, materinya, nyari speakernya, bikin kontennya buat drive salesnya, ya kan. Terus abis itu gue manage community-nya, salesnya, semuanya gue yang lakuin sendiri. Gue one man army. Nah itu kan juga 7 hari tuh bikin bootcamp juga. Nah yang membuat gue agak sedikit turning point adalah ketika di hari keempat my grandpa passed away. Jadi kakek gue meninggal dan jam 12 malam dia meninggal, jam 4 pagi gue masih ngutak-ngatik PPT. Karena kalau bukan gue nggak ada yang ngerjain lagi. Kan gue one man army di situ. So at the time gue nggak menyalahkan siapapun karena ya menurut gue melakukan itu karena ya tanggung jawab gue besar aja, gue merasa responsible gitu. Nah tapi ketika gue mengalami itu, I felt a feeling dimana kayaknya gue nggak mau kayak begini deh. I think this is not the best time to work deh. I should be morning gitu loh. Kayaknya gue harusnya lagi memproses emosi gue deh, kehilangan orang yang cukup dekat dengan diri gue. Tapi kenapa gue malah bekerja ya? I think I'm too good for this deh gitu. Kayak ya aman-aman aja sih kerjaannya. Tapi nothing wrong with the company, nothing wrong with my ex boss. Sekarang pun kita masih keep in touch kok gitu ya. Jadi nothing against them at all. Hanya saja situasi gue kurang suka aja saat itu. So what I thought was like, gaji gue 6 juta nih. Gaji gue 6 juta. Gue mendapatkan omset 60 juta buat digital product yang kemarin yang di company itu gitu kan. Jadi saat itu gue berhasil nge-closing 130 orang. Targetnya 200 orang, berarti kurang 70 orang. I understand lah, gue gak mencapai target, ya gue dimarahin, gue oke lah, make sense kan kalau gak mencapai target kita dimarahin. Tapi yang membuat gue agak sedikit keberatan adalah gue ngerjain ini semua sendiri pak gitu. Gaji gue 6 juta pak, lu dapat 60 juta, ROA 10 kali nih, ROI-nya 10 kali nih maksud gue. Terus I was like, and then kejadian kakek gue meninggal, opa gue meninggal. Kalau gue berpikir kalau misalnya gue kerjain sendiri buat personal gue sendiri kan semua masuk ke gue. Long story short, that happen ya gue melakukan itu terjadi. Dan gue merasa itu adalah pengalaman yang sangat berharga karena ya gue ngerjain itu semua sendiri. Meaning gue bisa kerjain buat orang lain sendiri, gue bisa kasih 100% buat orang lain sendiri. Buat diri gue harusnya gue bisa kasih 1000% dong. Ya that happen and it literally happen. Gue dapat 70 juta, itu gaji gue 1 tahun kan. Jadi kayak and then gue dapat itu uang besar pertama kali itu uang besar pertama kali buat gue di hidup gue. Dari sana ada modal sedikit ya akhirnya diputer sampai sekarang gitu. Wah, thank you for sharing ya Ram ya. Thank you. Kebetulan kita udah menghadirkan ex bos lu juga di sini. Waduh. Ya, silakan datang. Selamat datang. Jadi program jalinan kasih nanti Iya. nih. Nah gue jadi pengen penasaran nanya tentang di titik mana kita harus punya sense untuk oke, ini waktunya untuk gue bikin digital product. Alright, Takutnya kita terlalu cepat untuk menjual ke audiens kita padahal dia belum siap atau kita belum cukup nge-grab dia gitu. Yes, in my opinion secepat mungkin. Dari followers kita 0 pun baiknya sih kita udah berjualan. Tapi berjualannya kenapa? Karena kita harus paham yang namanya value ladder balik lagi. I think kalau misalnya kita digital marketer kita tahu value ladder. Cicil dulu ya, dikit-dikit. Jadi gini, ya. ada yang namanya lead magnet, ada yang namanya core offer, ada yang namanya profit maximizer. Lead magnet, tripwire, core offer, profit maximizer. Itu yang kita pakai juga kan. Itu frameworknya Russell Brunson, ClickFunnels. Lead magnet itu apa? Produk gratis yang kita kasih ke audiens buat menukar data mereka, nama, nomor HP, email. That trick itu kalau misalnya kita pakai di konten-konten awal kita justru bisa ngebantu engagement kita, apalagi sekarang udah ada DM automation. Sering lihat nggak reply keyword apa ya, komen bla bla bla, nanti gue kirimin apa, itu lead magnet basically. Dia komen, kita masuk ke DM dia secara otomatis, dia masukin nama, nomor HP, email, dia dapat produk gratis. Kita list kita jadi semakin banyak. Itu bagus secara bisnis, kenapa? Karena kita bisa ngeakuisisi data, dan itu bagus secara konten juga, kenapa? Karena itu namanya engagement, orang komen di post kita kan jadi naik. Meta ngelihat, Facebook ngelihat, Instagram ngelihat, ini orang nih komennya rame, kontennya bagus, gue sebar lebih luas lagi deh gitu. Nah jadi jualan boleh, tapi jualan dengan value, bertukarnya dengan value dan dengan data di awal, bukan langsung dengan duit.
list kita udah gede, udah nyampe 1.000, udah nyampe berapa, baru deh boleh kita mungkin bisa jualan yang berbayar gitu. Nah jadi abis lead magnet ada Tripwire. Tripwire versi gue itu adalah produk, ini kalau kita ngomongin produk digital ya, yang harganya mungkin dari 20.000 sampai 100.000. Terus Coreover adalah dari yang 100.000 sampai 300 atau 500.000 deh, masih oke. Sisa di atasnya profit maximizer gitu kita sebutnya. Wah, gue setelah bergaul lama tuh menyesal jadi nggak pernah bikin digital produk, Ram. Selama ini gue ngonten aja, nggak pernah dimonetize, diomelin lagi sama followers gue, tulisannya jelek, kurang ajar ya. Udah dikasih tulisan panjang-panjang, tulisannya jelek berantakan, ketik aja. Berarti harusnya gue jualan dari dulu. Nah, Ram, gue penasaran gini, belakangan gue lihat lagi rame banget digital produk. Cuma yang menurut gue agak nyebelin dan menurut gue agak salah kaprah, membuat digital produk hanya berdasarkan ChatGPT aja, Ram. Jadi nggak punya kompetensi ya menurut gue ya. Jadi kalau lu tadi kan lu bilang lu berusaha untuk ya align lah, gue ngomongin productivity, lu journaling, lu meditasi, lu nge-gym, jaga makan, sehingga lu bisa benar-benar ngomongin itu. Cuma sekarang menurut gue anehnya, kita bikin ini aja yuk, bikin digital produk tentang mental health gitu. Ya udah kita cari aja di ChatGPT, bikin semua benar-benar pakai prompt doang gitu. Pandangan lu gimana, Ram? It's a very good question dan mungkin ini akan sedikit mengundang sedikit banyak kontroversi ya. Tapi please allow me to explain myself. Dan terserah lah mau berpendapat seperti apa gitu. Jawaban cepatnya tergantung apa? Tergantung value. Kalau misalnya Yasa tadi bilang agak sedikit resah dengan fenomena digital product yang dibuat dengan ChatGPT ini seperti itu, jujur I resonate with you karena mungkin kita satu value. Gue nggak nyaman melihat orang membuat produk dengan ChatGPT terus dia kayak menjual itu secara massa. Kenapa? Karena impactnya pasti sedikit. Dia dapat duit tapi dia bisa memberikan return of value-nya sepadan nggak dengan duit yang dikasih gitu. Apakah bisa mengubah kehidupan orang? Karena pada dasarnya kalau kita breakdown, what is digital product? Seringkali digital product itu sebenarnya info product. Apa? Information product. Information product ini kan apa? Transfer of info. Transfer of info itu adalah transfer of knowledge. Kita bisa nggak mentransfer knowledge kita ke orang lain? Dan apakah dia bisa mengerti dan mengaplikasikannya atau enggak? Ketika dia bisa mengerti dan mengaplikasikannya, itu artinya kehidupannya bisa berubah untuk arah yang lebih baik. Intinya itu. Kalau misalnya kita bisa melakukan itu, digital product kita sukses. Metrik gue untuk digital product yang bagus itu, bukan revenue kan. Tapi ada orang di luar sana yang melakukan itu. Pandangan gue gimana? Tergantung value lo apa. Kalau value gue sih gue gak setuju. Gue kurang suka dengan aliran itu. Tapi kalau orang yang value-nya duit cuma mau mikirin uang doang, terserah lu. Tapi gue sih gak setuju. Karena menurut gue tahu ketika gue membuat produk seperti itu, produk ini gak akan mengubah. Gak usah mengubah deh. Gak akan membantu hidup orang gitu lah. Yang ada cuma morotin duit orang dong. Gue gak nyaman dengan mendapatkan uang dengan cara seperti itu. Menghasilkan uang dengan cara seperti itu. Tapi ada orang gak yang gak apa-apa? Ya gak apa-apa, terserah lu. Cara mendapatkan 100 juta hanya dalam 1 bulan dengan AI kerja 1 jam per hari. Ya salah gak? Tergantung value kita seperti apa gitu. Nah, which brings me to my next point. Ini yang sering terjadi, makanya gue tuh tipe orang yang, to be clear with you, gue tuh udah bikin 40-50 digital product. Hah, sebanyak itu, Ram? Tapi yang dirilis cuman kurang dari 10. Iterasi sebanyak itu. Apapun deh yang kita tahu nih di digital product, ada ebook, ada template ya, kayak template gitu. Template Excel. Terus workshop, terus webinar, terus bootcamp, terus cohort based course, terus abis itu self-paced course, online coaching, group coaching, semua gue udah coba. Gue belajarnya dari mana? Gue belajar dari orang luar juga. Kenapa gue nggak nyari guru di sini? Bukannya gue meninggikan diri gue sendiri atau gimana? Karena gue merasa Indo tuh telat dari yang luar. Jadi menurut gue belajar dari mana? Kayaknya yang gue udah belajar cukup di sini, jadi gue merasa ilmu gue kayaknya akan bisa gue upgrade kalau gue belajar dari orang luar. Makanya gue belajar dari orang luar, makanya gue bisa menerapkan semua itu. Gitu. Sekali bayar dari orang luar berapa? 10.000 ya, 10.000 USD, 160 juta. Gue ada screenshot ya kalau nanti lo mau buat kasih di podcast ini. Orang finance gue kaget, Ram ini 152 juta buat apa kemarin? Lu bayar ke orang ini gue kagak tahu lagi nih addressnya apa gitu kan.
buat kelas gue cuma bilang, gue tulis buat kelas. Lu bayar 152 juta buat kelas cash gitu. Buat kelas cash. Iya gitu. That's the price to pay. And then gue bikin kelas dulu. Harganya 2 juta. Orang bilang, mahal nih 2 juta gitu kan. Apalagi kelas branding yang 12 juta gitu kan. Kelas siapa tuh? Kelas Basel ya, kayaknya nggak tahu tuh ada orang yang bikin kelas Basel gitu kan. Parah tuh Basel. Nah, Basel, terus habis Basel. itu kelas 2 juta orang bilang mahal. Bro, gue bayar 150 juta itu cuma satu kelas, Pak. Gila, Ram. Itu ilmu itu gue turunin ke sini, lu masih bilang mahal, lu gila gitu. Nah, jadi makanya tergantung orang yang sefrekuensi aja atau enggak gitu. Nah, makanya bagi teman-teman yang mau bikin digital product, hati-hati. Kenapa? Karena ada yang namanya customer acquisition cost sama lifetime value. Ini adalah musuh terbesar dari digital product. Kenapa? Karena semakin lama kita menjual, customer acquisition cost akan semakin gede. Dan yang menjadi problem dari orang Indo adalah mereka bikin produk, digital product cuma bikin sekali, mereka jual lepas udah, akses lifetime. Lifetime value-nya nggak ada. Which brings us to the conclusion dimana kalau misalnya kita mau naikin omset, kita harus jual produk yang sama ke orang yang lebih besar. Atau enggak kita jual ke orang yang sama tapi bikin lebih banyak produk. Jual produk yang sama ke orang lebih besar susah, ya kan? Ad cost semakin tinggi. Ketika kita udah berhasil mengakuisisi satu customer, semakin sedikit yang kita bisa akuisisi dong. Dan digital product tuh nggak kayak baju, dimana kita beli baju yang sama, kita beli 10 bisa, nggak bisa digital product. Aneh kan, ngapain kita donasi kan? Nah, terus abis itu ada juga yang kita bikin banyak produk kita jual ke satu orang yang sama. The thing is, kita bikin produk itu sebagus apa dan secepat apa. Kita pernah ngobrol dulu, nggak mungkin kita bisa bikin satu produk dalam 1 bulan. Iya. Itu mungkin akan sangat susah. PR-nya adalah gimana kita bisa bikin produk yang masterpiece gitu loh. Iya. Gak mungkin James Clear, gak mungkin Mark Manson nulis buku, gak mungkin Henry Manampiring nulis filosofi teras itu cuma 1 bulan. Iya. Per bulan dia keluarin buku baru buat dijual, gak mungkin. Itu pasti dangkal dampaknya. Dampaknya gak sebanyak itu ke orang. Gak mungkin nulis Crafting Brands Legacy cuma 1 bulan. Gak mungkin nulis buku storytelling baru cuma 1 bulan. Itu pasti butuh berapa tahun, berapa bulan minimal. Ketika kita tahu nih orang setiap bulan ngeluarin produk baru, we know lah. Pasti niatnya cuman mau nyari uang kemungkinan besar. Seberapa bagus sih produk lu? Kecuali tim lu banyak yang ngerjain. Tim lu seberapa jago? Apakah semuanya sejago lu? Kan ini kan digital product kan sering kali kan berdasarkan personal branding ya. Rama ngeluarin digital product apa? Terus yang jual Rama juga. Kan nama kita. Equity kita yang kena gitu. Jadi itu sih. Jadi my thoughts on ChatGPT adalah terserah sih orang value-nya beda-beda. Tapi kalau gue nggak bisa sih taruh nama gue jual, gue ngerilis setiap bulan satu produk baru terus gue ngeruk uang dari sana. I cannot do that sih. Bahkan kemarin gue ketemu sama teman kita Andrew, dia bilang yang lebih gila lagi ada orang jual digital produk, Ram. Itu cara kabur dari pinjol, Ram. Dan itu lakunya gede banget. Beneran orang tuh cari apa ya namanya black hat gitulah. Jalan pintas buat udah isinya salah. Secara jualnya juga salah. Wah, pokoknya udah kacau banget. Tapi ya balik lagi sebenarnya apapun yang dia bikin, yang paling salah ya yang mau beli ya Ram ya. Betul. Si usernya kenapa lu percaya, kenapa lu nggak mikir kenapa tadi Rama tertipu ketika kita mau ngomongin tentang relationship gitu kan. Balik lagi ke sana. Biar spontan aja. Spontan. Nah Ram, gue pengen nanya gini Ram. Apakah menurut lu formula yang sama si Vepsa ini ataupun formula pada saat bikin konten buat si masing-masing kreator, menurut lu applicable gak ya kalau dipakai juga buat brand, Ram? Misalnya brand skincare, brand fashion, dia mau menggunakan formula yang sama, tapi misalnya ditwist dikit. Misalnya dia mainin personanya ditampilin. Karena gue ngelihat beberapa brand yang kita pegang ada kita coba kayak gitu. Ada juga brand yang kalau lu pernah tahu Tenuda Tire, Optika Lunet, terus waktu itu kalau nggak salah Jack FM mainin persona anak intern, anak magang di TikToknya gitu. Nah gimana Ram caranya menurut lu menggabungkan formula lu ini buat ke brand? Kira-kira masih masuk gak Ram? Ya, jadi sebenarnya kalau misalnya kita ngomong essence-nya, I think I just had a conversation. Gue baru ngobrol sama beberapa orang ya, karena kemarin gue baru dari Bali. Literally gue pulang kemarin karena biar hari ini bisa syuting podcast ini.
Tapi masalahnya Rama tiap kali podcast ngomong kayak gini sama orang. Enggak. Gue jarang podcast. Oh gila. Gue jarang podcast loh. Ini podcast pertama setelah 3 tahun nggak? Itu mah lu ya. Itu lu ya. Lu itu. Nah gue ngobrol sama salah satu teman gue di Bali. Dia bilang, dia leader soalnya kan. Dia udah punya beberapa perusahaan juga. Once you become leader, dia bilang ketika kita bisa menjadi sebuah pemimpin, sebenarnya kita mimpin bisnis apapun ya bisa. Makanya kan kenapa perusahaan-perusahaan besar konglomerasi di sana kan ya industri beda-beda juga, tapi ya banyak yang grow juga gitu kan. Kan esensinya sebenarnya. Nah si Vepsa ini kan basically esensinya apa? Visioning, expanding, building, selling, automating. I think semua bisnis juga begitu gitu kan. Visioning apa? Kita cari tahu yang kita mau tuh apa. In my case, kita mau tahu dulu nih orang kalau misal personal brandnya dia mau grow atau mau monetize atau mau cuman sedekah dong atau mau apa gitu kan. Kalau lu mau lu nge-grow dari 0 ke 10.000 followers ke 100.000 followers ke 1M followers bisa nggak? Bisa. Seberapa cepatnya beda. Taktiknya beda juga gitu. Jadi kayak pick dulu lu mau apa gitu. Atau lu mau monetize. Konten kita buat nge-monetize sama konten kita buat growth beda loh. Kita punya 3 tipe konten loh. Growth content, branding content, sama sales content. Oke. Growth content tuh paling bisa buat engagementnya tinggi tapi conversinya sedikit. Branding content itu lebih sedikit awarenessnya tapi stickinessnya lebih tinggi. Sales content awarenessnya paling sedikit tapi conversionnya paling banyak. Yang kayak gitu-gitu. Harus tahu dulu motivasinya apa. Abis itu baru expanding kan. Bikin konten ya hahaha hihi gitu kan. Abis itu kita nge-post konten viral. Baru building. Nah building ini my case kan bikin digital product bareng. Tapi kalau sebenarnya udah punya produk ya kita bisa skip itu. Karena mereka kan udah ada produk sendiri. Baru selling and automating. Ini baru kita main ke strategi tadi. Pakai value ladder bisa. Essentially sama lead magnet tuh apa sih? Freebies. Ini kan udah dia lakuin juga sama brand-brand F&B. Misalnya kita ke supermarket. Ada orang-orang kan dicobain kak makanannya kak suka beli sama gitu. Jadi bedanya kita nge-digitize kita bikin ini secara digital aja gitu loh. Jadi essentially ini sudah dilakukan dari zaman batu kali dulu ya. Maksudnya ya dari zaman-zaman nggak sampai batu sih. Maksudnya zaman-zaman dulu ya traditional marketing ya yang offline juga melakukan ini. Hanya beda didigitalin aja, diadaptasikan ke cara digital. Gitu. I think sebenarnya bisa nggak ya? Bisa aja. Cuman kontekstual aja. Produk dia apa ya kita sesuaiin gitu kan. Kalau misalnya produk dia misalnya physical product, kan orang kan ada yang sering kayak gini ya, masuk website, enter your name and your email and your phone number, dapat 10% off for your first order yang kayak gitu kan, essentially prinsipnya sama. Tapi bedanya dia nggak bisa kasih produk gratis karena harus ngirim ongkos atau apa gitu kan susah. Jadi biar bisa gampang ya kasih 10% off lah, berapa persen off lah, same strategy sih basically. Oke. Ram, gue ngeliat ada satu project yang lu kerjain juga menarik banget, yang parenting worker ya. Oke, yes. Yang ibu-ibu. Yes. Mungkin banyak orang yang nggak menyangka ya ibu-ibu pun bisa jadi kreator ya. Nah gue jadi penasaran, bayangin gue juga orang yang pengen masuk bapak-bapak gitu kan. Bapak nih. Gue pengen tahu proses lo, anggaplah Ram, ini gue pengen coba ngobrol sama lo. Seakan-akan nih gue lagi mau onboarding ke project lu nih Ram. Apa sih yang lu gali dari gue Ram sampai lu bisa ngarahin, Yas, lu gini aja kok. Lu bikin kesini. Gue pengen tahu lu proses berpikirnya itu gimana untuk menemukan satu formula. Ini cakep banget nih kalau lu jalanin. Yes, nangkep. Mungkin gue izin share dulu values kita apa. Karena namanya value creator kan everything is value driven kan. Ketika kita nge-onboard klien pun itu tuh kita punya beberapa metrik yang harus di check off. Paling utama sebenarnya ada 3. Yang pertama, do I look up to this person or no? Apakah gue memandang tinggi orang ini? Apakah gue bisa belajar dari dia? Apakah gue merasa dia punya value yang bisa dijadikan sebagai voice di social media, bukan jadi noise. Udah banyak bro yang bahas parenting, ngapain kita nambahin satu orang lagi yang ngebahas parenting, capek orang juga denger gitu kan. Dia punya voice itu nggak? Kalau misalnya gue look up to them, gue bisa admire dia. 1, cek. Yang kedua, kalau dia benar-benar nobody gimana Ram? Kan kita kenalan dulu makanya. Oke, jadi ini orang kayaknya have something deh, value-nya. Nobody itu kan bukan dari kita udah sukses atau enggak. Cara berpikir dia, cara dia bertindak dalam hidup, keputusan dia ambil, cerita dia di masa lampaunya, di masa dulunya, itu kan value. Jadi, bisa aja dia dalam tanda kutip nobody, pas lu ngobrol menarik ya, lu bisa belajar dari dia, bisa ini bagus kalau dibawa ke digital. The gitu thing is that person might be a nobody in the social media world, tapi di offline kan dia somebody gitu kan. Tugas gue adalah gimana bikin dia somebody di online juga gitu. Nah jadi I need to be able to look up to that person. Atau enggak yang kedua, mutual friend. Contoh, misalnya Yasa punya teman, Ram teman gue ada yang mau ini bantu personal brandingnya gitu kan.
Mau nggak bantu? Gue akan ngajak ngobrol dulu. Nah nanti akan gue share juga ngobrolinnya apa aja. Akan ajak ngobrol dulu. Tapi thought proses gue seperti ini. Kalau misalnya gue nge-vibe nih sama Yasa, gue teman baik sama Yasa. Yasa punya teman juga, dia kenalin ke gue. Pasti Yasa nggak mungkin dong kenalin anybody ke gue. Pasti dia mikir juga dong ini akan cocok nggak sama Rama. Dia kenalin. Kemungkinan besar kalau gue cocok sama Yasa, ini temannya dari Yasa, gue cocok kemungkinan nih sama dia. Nah itu sering terjadi juga kayak gitu. Gampangnya ya referral lah gitu kan dari orang. Kalau misalnya referral direct dari klien gue atau temen gue, most likely gue akan consider dan akan kita lanjut. Itu 2 ya. Jadi 1, I need to be able to look up to them. Kedua, harus ada mutual friends. Atau enggak yang ketiga, dia punya quality yang gue cari atau enggak. Karena gue percaya personal branding is not for everybody. Kita sering dengar ya, semua orang harus personal branding, stop jadi orang yang misterius. Gue gak setuju. Somebody should just shut the fuck up and diem aja, lu gak usah ngomong apa-apa gitu loh maksud gue. Nah apa tuh kriteria orang yang mending lu diem aja deh. Somebody, Gak usah ngonten. lu diem aja gak usah ngonten hidup lu. Mending lu delete account aja sekarang. Iya delete account gitu kan, ya kan. Bener gak sih? Ada orang yang justru bukannya bikin hidup kita makin bagus, malah makin jelek gara-gara ngoceh mulu nih bocah gitu kan. Apa kriteria-kriterianya? Gue menamakan ini value quality. Nah ada 3 kriteria. Kalau misal lu mempunyai 3 ini, gue yakin kalau lu personal branding, lu akan bisa menjadi sebuah voice, bukan sebuah noise. Yang pertama adalah lu punya value apa. Balik lagi value diri lu apa tadi ya kan. Ada orang yang value-nya duit, terus ada orang yang value-nya mau kasih impact. Gak ada yang benar, gak ada yang salah. Ini cocok-cocokan nih, subjektif. Value ini. Terus kedua, positioning. Background kita gimana? Orang yang bikin agency, orang yang bikin skincare brand, orang yang bikin brand sepatu banyak. Tapi backstory-nya kan beda-beda. Yang bikin unik kan track record kita. Kita tuh bisa dipercaya sama orang kenapa ya? Karena track record kita gitu loh. Positioning dia berdiri dari sudut pandang apa. Terus yang ketiga, dia punya karisma gak? Ini penting banget. Not everybody can make it big. Kalau karisma itu gimana ngukurnya Ram? Nah ya bisa diajarin, tapi ya bisa ada ya people are born with it juga. Ya terus ya ada ya orang ya emang udah meant to be aja, klik aja sih gitu. Lalu ngelihatnya dari apakah pas kamera roll action, wah langsung keluar atau gimana gitu? Nah, Karena kita Ram ngerjain banyak project, ada nanya gimana Pit syuting kemarin? Aduh kok susah banget di direct talentnya kok. Ya. Nah gimana Ram untuk tahu ini orang emang meant to be Karismanya itu? oke nih gitu ya. Iya gitu. Nah in my opinion, gue tuh tipe orang yang gak bisa fake dalam artian kayak gue di online ya gue di real life begini. Kita ngobrol di dunia nyata kalau ngopi atau nongki juga begini cara ngomongnya gitu. Kayak di konten gue ngomong kayak begitu ya di dunia nyata juga begitu gitu. Nah karisma itu mulainya dari mana? Dari obrolan dunia nyata. Dia ngomong ke kita gimana, body language-nya gimana. It starts from the real world first. Ketika kita ngobrol sama dia nyaman, dia kayaknya menggubu-gubu nih kalau ngomong. Atau dia sebenarnya calm tapi dia sangat gentle dan sangat wise gitu. Ya kan beda-beda aspek-aspeknya. Ketika kita ngobrol sama dia kita ngerasa, ini orang keren deh. Ngukurnya dari mana? Kita bisa ngeliat, ini orang keren ya. Itu aja udah karismatik menurut gue. Jadi kayak udah vibe aja sih. Kita ngeliatnya dari mana? Dari ketemu dan berinteraksi sama dia di dunia nyata aja. Karena kalau di dunia nyata dia kayak gitu gampang. Gimana kita tinggal ngedirect supaya dia bisa di depan kamera begitu juga. Sesebel itu. Jadi harus ada karisma. Kenapa? Karena ada orang yang gak punya karisma. Kalau ketika kita ngobrol, dia punya bobot yang bagus. Contoh gini deh. Gak semua dosen bisa ngajar, setuju gak sih? Ada orang yang pintar banget tapi dia gak bisa ngajar, itu gak ada karisma tuh kayak gitu. Tapi ada orang yang gak terlalu pintar tapi dia jago ngajar, karismanya tinggi. Ini pasti bakal lebih disuka sama anak-anaknya. Basically kayak gitu. Ada orang yang gak punya karisma dan dia sebenarnya punya something tapi dia gak bisa ngedeliver itu. Karena dia gak bisa nge-communicate it that well. And communication equals to, confidence equals to karisma. Karisma equals to communication. Kalau gue mikirnya gitu. Karena akar yang paling penting dari semua hal itu adalah confidence. Ketika kita pede dengan skill kita, itu pasti kita bisa do anything. Seriously. Karena semua hal itu tuh pasti diawali dengan confidence. Confidence dibangun dari apa? Dari competence. Competence dulu, kita harus jago dulu gitu loh. Kalau lu gak jago, lu confidence itu lu bukan confident, lu arrogant. Tempelengan yang kayak gitu kan. Lu bukan confident bro, lu belagu kalau itu. Tapi kalau dia jago, dia pede, itu confidence baru. Dari confidence, dia kan baru akan jadi bisa berkarisma. Dari dia berkarisma, dia akan bisa berkomunikasi dengan bagus itu. Di sana. Nah jadi dari sana tuh kita ngelihatnya si 3 faktor itu. Nah abis kita udah memenuhi 3 faktor itu bakal diajak ngobrol. Makanya kalau gue ngobrol sama klien, gue harus meeting minimal face to face sama mereka 2 kali dulu. Kalau ini yang dari referral gue ya, kecuali kalau misalnya emang tim gue ngedapetin klien. Ini kalau misalnya yang lewat gue harus ngobrol sama dia 2 kali dulu.
ngopi 2 kali biar ini orang cocok gak ya sama gue gitu. Abis dia cocok baru deh kita onboarding. Nah ketika onboarding ya basic lah ya, kita akan ngegali values dia apa, misi visi dia apa, dia mau nge-serve audience kayak gimana, dia pengen dikenal sebagai seperti apa, journey dia ketika dia menghadapi hidup tuh backgroundnya gimana, backstorynya yang kita bisa translate jadi konten yang menarik apa, yang dia kejar tuh apa, yang dia mau sampaikan ke audience dia tuh apa. Jadi kita ingin memap out itu sampai akhirnya kita bisa mendeliver value tersebut dan komunikasi tersebut dengan optimal gitu ke audiensnya. Tapi yang I would like to highlight adalah semua hal-hal yang pusing itu kita urusin di awal. Entah itu di sebelum dia masuk jadi klien, which yang tadi gue lakuin si 3 checklist itu, atau nggak di onboarding tadi. Kenapa? Karena we don't accept anybody. 3 checklist itu harus ada. Kalau nggak gue nggak bakal accept. To be frank with you, to be open, value creator tuh kliennya 20 dan kita udah mentok. Kita nggak mau nambah. Leads kita setiap bulan tuh puluhan sampai ratusan. Kalau misalnya gue cuma nyari uang, gue ambil aja 100 klien. Tapi semuanya nggak puas, mampus tuh kan. Brand image gue mampus, company gue mampus, klien juga mampus. Wah, not in a good position I think to do that. Makanya gue tuh sangat kagum dengan orang-orang dengan agency yang bisa handle 70 klien dan kliennya banyak. Itu nggak ngerti tuh kayak gimana tuh kayak begitu. Itu cuma 2 opsi tuh menurut gue, agency kayak begitu. Either dia jago banget, leadershipnya bagus banget, atau enggak di dalam itu tuh kapal kebakaran. It's either that. There's no in between. It's either yang leader itu jago banget atau enggak itu kapal kebakaran. Gak ada in between in my opinion. Makanya kenapa gue masih tetap stick sampai 20, karena menurut gue kapabilitas gue sekarang cuma baru 20. Kalau misalnya if I want the money gampang, 100 klien tuh udah tuh. Iya. Ya kan? Tapi kalau misalnya semua kebakaran, wah cepat mati juga gitu sih. Jadi kurang lebih gitu sih. Kebetulan kita lagi mademin api sih Ram di sini. Oke. Kayaknya tiap hari ada kebakaran di sini Ram. Sampai ada banyak damkar kan tuh di depan tuh kemadamin api. Nah Ram, gue setuju banget. Tapi gue mau nanya kan kita udah kenal deket nih Ram. Oh kita dekat ya? Gue sih nganggap gitu. Oke. Kalau lu gak nganggap gue deket, gue sedih sih. Gue sangat menghormati ini ya. Gue pengen nanya gini Ram, dari expertise lu di konten, kalau lu mengenal gue, apa yang menurut lu yang gue lakukan tuh jelek banget Ram, yang gue bisa perbaikin? Serius. Maksudnya gua, personal branding? Iya. Kok lu salah nih kayak gini Yas? Konten lu jelek yang gayanya gini, apa yang bisa gue perbaikin ya? Gue tuh tipe orang yang gak suka pakai kata jelek dalam konten, karena everything to be honest is very subjective. Contoh, Yasa sering banget bikin konten pakai karusel. Iya. Makanya tadi di awal-awal Yasa tuh sempat ada nanya juga, konten format yang paling bagus tuh apa? Sengaja gue belum touch dulu karena itu akan menjadi pembahasan yang panjang. Gini, nggak ada one size fits all format. Menurut gue, tipe konten yang paling akan bagus buat kita masing-masing adalah tipe konten yang paling kita nyaman. Yang paling. Balik lagi, kita nyaman, kita kompeten, kita confident, kita bisa berkarisma, kita bisa nge-communicate it lagi. Contoh, ada orang yang paling gak bisa ngomong depan kamera. Ya lu gak bisa ngomong depan kamera, lu bisa nulis, ya lu nulis aja gitu loh. Ada orang yang gak bisa nulis, lu nulis gue gak ngerti bro lu ngomong apa gitu. Ya udah lu ngomong aja dah gitu loh. Ada orang yang misalnya lebih demen bikin konten begini nih. Kalau misalnya teman-teman suka lihat, ada orang tuh tipe konten tuh reels juga banyak loh. Short video tuh banyak. Ada yang orang demennya tuh ngomong depan kamera doang. Talking head kan, ngomong depan kamera. Ada juga orang yang demennya interview nih. Jadi kayak, bro gimana sih menurut lo soal ini? Terus dia ngomong ngoceh, gak scripted. Ada yang kayak begitu. Ada juga orang yang ngomong cuman dia lagi ngapain, ada b-roll gitu ya. Ada kayak footage begitu, terus ada kayak teks-teks, terus read caption. Kesel banget gue kayak gitu. Kenapa? Tim gue begitu. Dia lagi nge-gym cuma lagi begini-begini doang. 3 detik. Read caption view 8M. Gue kayak ngapain gue capek-capek 60 detik gitu kan. Bikin konten gitu kan. Nge-script gitu kan. Iya. Nah jadi ada yang kayak begitu juga. Tergantung kita nyamannya apa. Jadi yang paling kita nyaman aja sih in my opinion. Okay. Jadi gak ada yang salah, gak ada yang benar. Yang salah adalah kalau misalnya kita melakukan hal yang kita gak nyaman, kita gak suka juga. Karena kadang-kadang ada hal yang kita lakuin gak nyaman tapi emang bener baiknya kita lakuin gitu kan. Iya. Itu bagus. Tapi kalau kita udah gak nyaman, kita gak suka juga, ngapain lu ngikutin advice orang yang sebenarnya is playing a different ball game than you gitu. Jadi kalau misalnya kita demennya nulis, ya udah, emang kita demennya nulis dan jagonya nulis, do it. Kalau misalnya kita demen dan jagonya ngomong depan kamera, do it gitu. Kalau in my case, yang paling gue suka dan menurut gue paling bisa mentransfer value paling bagus ada 2 cara, ngomong depan kamera atau enggak dengan tulisan. Makanya I do both gitu. Itu seperti demikian sih gitu. Jadi nggak ada yang salah, nggak ada yang benar lah.
Jadi masukan buat gue apa nih kira-kira nih? Keep doing what you do. Karena kalau misalnya buat Yasa bukannya masalah bukan masalah jelek atau enggak, kurang banyak konten aja kalau Yasa. Serius. Konten seminggu berapa? Sekali kan? Yes. Atau 2 minggu sekali? Ya udah. People need more impact from you, so just keep on posting your content. Karena ketika dia nulis carousel, kita lihat sendiri berapa banyak bro yang share, yang like, berapa view, berapa tuh pasti 2M, berapa M impressionnya. Jadi I don't wanna comment on that karena emang ya udah. I think you're doing really great already, ya diperbanyak aja. Oke. Bahasa halusnya nih, bahasa ini pemalas lu. Iya males lu. Gak konsisten. Harus lebih rajin. Intinya itu ya Ram ya. Karena di awal aja kan lu ngerjain sehari 3. Gokil. Sehari 3, makanya gue tuh kan ngasih timeline gue kan 3 bulan. Berarti gue punya sehari 3 dikali 90, berarti gue punya 270 slot konten. Kalau misal gue fail udahlah gue balik kerja korporat. Ya kan? Gue udah ngasih tau gue 270 konten, gue gak make it, gue gak nemuin konten, udah gue berhenti gitu loh. Tapi di konten ke 60, which is di minggu ketiga gue udah nemu. Ya udah the rest is history. That's the part of quantity. It's not about magic. It's just I simply put in the work aja. Gue pernah denger dari si Tenu Tenu Datair yang bikin mas-mas Tenu itu tuh. Dia, gue agak lupa nih angkanya berapa, tapi dia sehari nyoba 5 konten. Sebelum ketemu si cosplay Tenu Datair, sehari 5 konten, 7 bulan Ram. Di bulan ke-8 berarti setelah berapa ratus tuh ya, baru dapat si konten mas-mas Tenu itu yang cosplay. Jadi memang the power of rajin ya, dan ulet tekun itu memang. Karena sebenarnya kan beli probability ya. Betul. Naikin quantity itu bukan sekedar ya main rajin-rajin aja, tapi kita beli probability untuk tahu A/B testing yang paling bagus buat konten kita itu gimana. Oke, Ram, gue mungkin menuju ke terakhir, gue pengen tanya ke lu soal kedepannya lu pengen bawa si brand value creator ini kemana Ram? Kita pernah banyak berdiskusi soal ini ya. Apakah lu pengen memang menjadikan ini brand butik personal branding consultant agency, atau ya lu pengen scale cuma memang ya menunggu timingnya sampai punya leadership yang kuat tadi lu bilang, dan impactnya kan jadi bisa lebih banyak juga. Kalau kita bisa ngelihat 100 orang personal branding tapi didikan value creator semua kan, sosmed akan menjadi dunia yang lebih indah juga Ram. Kalau misalnya bukan lulusan value creator kan akan jadi noise. Tapi kalau udah dikurasi sama lu kan hal yang baik juga. Nah lu gimana pendapat lu tentang itu? Iya. Ini gue share sedikit lebih panjang ya biar lebih seru ya. A bit background story kalau misalnya gak apa-apa gitu. Karena ini menjadi sebuah turning point yang menurut gue benar-benar membuka pemikiran gue juga. Ini comes from my dad. Jadi kalau gue boleh kelas balik sedikit, gue mengalami yang namanya happy problem. Dimana ketika gue pertama kali grow itu cepat grownya dan dapat duitnya cepat. Begini cepat nih, begini cepat. Karena ini cepat, I have zero entrepreneurship foundation sebelumnya, turunnya cepat. Value creator tuh di tahun pertama tuh hampir back to zero, hampir dead. Karena a lot of business development mistake. Karena di tahun pertama itu pun overhead gue udah 3 digit. Dan balik lagi dengan customer acquisition cost yang semakin tinggi, lifetime value yang gak ada gitu kan, akan menyentuh titik ini. Nah jadi ini hampir nembus, mati nih gue. By the way sorry gue potong deh. Tadi gue ada sedikit belum nangkep. Kalau kita ngomongin berapa cepat monetize, lo bilang kalau semakin lama biaya akuisisi customer semakin mahal. Kenapa ya? Semakin lama biaya akuisisi customer semakin mahal karena kan udah kita nggak akuisisi. Jadi misalnya gue ngonten nih tahun ke 10 misalnya, gue baru bikin digital. Ketika kita udah launching, semakin lama kan semakin mahal. Oh, ketika kita udah launching, semakin lama semakin mahal. Iya. Akan nyentuh titik ini, kalau ini minus, gue minus dong. Iya. Nah jadi jujur gue tuh sempat kepikiran, gue pengen jadi solopreneur. Yang gue sempat cerita ke Yasa juga. Should I just close down my business? Itu bahkan udah lama. Jadi ketika kita ketemu itu sekitar tahun lalu tuh. Nah ini tuh sebenarnya udah ada di pemikiran gue tuh dari tahun pertama. Karena gonjang-ganjing tuh. Nah jadi ketika gue memiliki pemikiran itu,
gue sempat kepikiran apa gue jadi solopreneur aja kali ya. Karena kalau misalnya gue bikin digital product, gue pede dengan skill gue. Setidaknya sebulan 500 juta gue bisa nih dapetin dari digital product. Dengan profit margin let's say 90%, 400 juta. Take home 400 juta buat anak kecil. Ya udah gak kecil amat sih sekarang. Dulu masih lumayan muda gitu kan. Umur 26, sekarang baru umur 26. Itu damn is a really huge money gitu, 400 juta. Gaji gue aja tuh gak nyampe seberapa dari itu gitu. Bahkan beberapa tim gue aja gaji lebih gede. Karena pengeluaran gue gak sebanyak itu. Gue juga usaha tiap bulan gak dapet segitu Ram. Apa gue jadi ini aja ya? jadi kayak karena gue sehari-hari juga cuma duit gue habis cuma buat makan sama nge-gym doang. Itu doang literally. Nah jadi abis itu I told my dad, anak papi kan ceritanya. Apa aku jadi solopreneur aja ya? Kenapa? Karena kalau misalnya aku seperti ini profit margin udah lumayan kekikis nih, karena kan ya tadi customer acquisition cost, lifetime value, bla 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 gini. Susah nih kalau misalnya makin lama begini terus nggak ada yang kita ganti, takutnya bisa minus, kan? Kalau misalnya sedangkan aku sendiri, semua tim aku cut, dan akhirnya aku bisa ngejalanin ini semua sendiri, lumayan tuh 400 juta per bulan, kayak aku bisa deh. Ini kalau market Indo, kalau market luar itu kayak bisa 1M mungkin bisa nih dengan kurs luar, kan basically kita ngejual hal yang sama keluar kan bisa 2x 3x, literally bisa 1,2M tuh kalau misalnya kita bisa ngerti caranya gitu. Terus my dad bilang begini, menurut aku ini wise banget sih. He said, Rama, yang kamu pikirin barusan itu bener. Kamu akan sangat cukup dan kamu akan sangat damai untuk diri kamu sendiri. Kata kuncinya di situ tuh, untuk diri kamu sendiri. But if you wanna help people, I think you cannot become a solopreneur deh. When he said that, it clicked so much. Aku sempat berpikir betapa selfishnya ya aku cuma mikirin diri aku sendiri. Ini udah ada 10 orang loh yang setia sama aku dari dulu. Not only them, their family juga loh. Udah ada murid-murid aku loh dulu loh yang kayak gini loh, yang udah bener-bener nge-support sampai sekarang juga loh. Kok gue bisa-bisanya pengen sendiri aja gitu yang ngelepasin ini semua, dan how selfish am I gitu. Dan aku resonate dengan value yang papa aku bilang gitu. Kayaknya aku lebih terpanggil untuk membantu banyak orang deh daripada aku ngejalan ini semua sendiri gitu. Makanya sampai sekarang value kita masih bertahan, dan to be honest, the last few months is some of our best months sih. Jadi kayak I'm truly grateful for the comeback juga gitu kan. Dari yang 2 tahun lalu sempat down sampai now we're actually quite thriving gitu in my opinion. Now back to the question. Nextnya mau dibawa kemana? We're capped at 20 clients sekarang kan. Yang sempat aku tadi bilang juga. Beberapa waktu lalu pemikiranku dibukain lagi nih. Kalau dulu sama papaku, kemarin sama seseorang yang bernama Felicia Regina gitu kan. Karena beliau klienku juga sekarang. Dan pas terakhir syuting di rumah dia nanya gimana value creator so far bla bla. Iya, ini kita 20 klien nih udah kita full lagi, kita nggak mau nambah lagi bla 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 gitu. Karena I don't wanna work with klien yang annoying, yang ribet. I only wanna work with the best of the best clients gitu. Filosofiku kan gitu ya. Makanya semua klienku tuh top notch dah, nggak ada yang drama, nggak ada. Kenapa? Orang gue udah filter di luarnya. Kalau misalnya ada yang drama klienku, berarti aku dong yang salah nge-filter. Karena ini semua very filtered kok gitu kan. Jadi it's really enak kerja sama klien-klienku, sama partner-partnerku tuh enak banget lah. Mereka damai banget pokoknya orangnya gitu kan. Nah, ketika aku bilang itu ke si Civele, dia bilang, karena aku bilang ke dia keywordnya aku nggak mau kerja sama klien yang annoying. I just wanna work with clients that I respect with and stuff like that lah gitu. Dia bilang, Rama, you know what? Dia kan punya pabrik ya. Aku punya pabrik, dan kamu tau gak, banyak loh klien aku yang annoying. Ketika dia ngomong gitu, gue kaget. Karena value aku sama dia dan Yasa pun juga mungkin sama, mirip-mirip lah gitu. Value-nya kan kita mirip-mirip lah gitu, I would say. Banyak loh klien pabrikku yang annoying, tapi aku masih tetap ambil, Ram. Kita pernah pikir gak kalau misalnya dengan mereka bekerja sama kita, sebenarnya mereka tuh punya sesuatu yang mereka bisa offer, tapi mereka gak bisa offer sendiri. Makanya dia perlu kerja bareng sama kita, supaya hal positif dalam diri mereka itu bisa kita salurkan. Dan itu hanya bisa kita salurkan lewat kita yang membantu mereka. Mereka ada hal negatif nih, tapi ada hal positifnya juga. Tapi mereka gak bisa menyalurkan itu sendiri. Harus butuh bantuan orang. Dan ketika mereka bisa ketemu orang yang tepat untuk menyalurkan itu, kan jadi positive impact. Jadi voice lagi, bukan jadi noise lagi. Ketika kamu punya klien seperti itu, kayaknya patut deh, layak deh buat kamu perjuangin. Karena kamu akan bisa mengubah hidup dia, ngehidup orang di sekitar dia, mengubah hidup kamu juga, dan mengubah hidup orang-orang yang akan kena dampaknya oleh karya yang akan dia buat gitu. Ketika dia ngomong gitu, damn, bener juga ya, ada berapa banyak orang nih yang kemarin gue tolak-tolak gitu kan.
when that happen kayak aku jadi memikirin lebih long term lagi sih. It's not just about the best clients yang I need to work with, but I need to work with the right clients juga. Itu sih pelajaran terbesar yang aku ambil dari obrolan itu gitu. Karena it comes from someone yang punya pabrik, bro. Literally barusan aku ngomong ketemu sama orang sebelum ke podcast ini. Dulu sempat kerja bareng Yasa juga. Dia sekarang udah punya brand yang menurut aku luar biasa. Dia bilang dia kliennya Vele gitu. Terus aku ketemu beberapa klien personal branding gue kliennya Vele juga. Ini orang yang di look up tuh sama orang-orang yang I look up tuh nih. Dan dia teman baikku juga. Oh berarti orang yang menyebalkan di kliennya Vele yang tadi lu baru ketemu? Bukan dong. Oh, bukan. Beda dong. Ini jangan nge-twist dong. Ini dipublish loh ini. Yang pernah kerja di sini itu? Yang menyebalkan klien Vele? Bukan? Bukan. Oke. Bukan. Ini durasi makin lama makin panas nih ya kita ya. Tapi oke, let's close this, oke. Nah jadi in a sense begitu. Kayak orang yang punya pabrik, yang kliennya sebegitu banyak aja, yang memberikan dampak sebegitu banyak aja, masih loh mau put in the work buat menghandle klien-klien seperti itu as long as they are the right clients. Itu yang mengubah paradigmaku sih. So I'm rethinking my decisions right now on how to move forward sejujurnya. Jadi kalau misalnya ditanya ke depan mau gimana, masih mau butik atau enggak, aku masih pertimbangin. Tapi the main thing adalah next what I'm aiming for is the international market sebenarnya. So we're planning to take it further, not only just in Indo. Makanya aku lagi in progress in partnering up with some good people juga buat nge-launch this ke luar negeri. Karena aku punya ilmunya, dia punya network di luar negerinya, so we wanna do something together supaya bisa nge-push ini dari Indo keluar dan dari luar ke Indo. So that's the aspiration for Value Creator right now sih. We wanna go international. Karena kebetulan my first language is actually English. Jadi kayak aku cukup comfortable kalau misalnya aku ngomong Inggris gitu. Jadi aku nih ngomong bahasa Indonesia nih baru bener-bener becus tuh sekitar 4 tahun lalu. Karena aku terpaksa nulis konten bahasa Indonesia, harus belajar bahasa Indonesia gitu. Karena belepotan banget sebenarnya bahasa Indonesia. Tapi ya what's next? Ya go international sih, that's the plan. Wow. Thank you ya Ram. Thank you. Sesi lu ini banyak membuka mata gue. Tentang relationship. Iya. Jadi gue yang diputar sekarang nih. Yeah. Tentang industri yang gue gak pernah bayangkan. Karena gue ngonten udah lama. Tapi gak pernah dapet duit dari konten gue. Tapi gue setelah ketemu lu gue baru nyadar gila ya. Ternyata orang bikin konten itu bisa sebegitunya. Jadi gue merasa telah menyia-nyiakan hidup gue selama 10 tahun terakhir nih ngonten. Cuma buat begitu-begitu aja gitu. Tapi setelah ketemu sama lo jadi nyadar ternyata banyak opportunity yang belum dibuka. Yang belum di-untap ya. Bisa diakses lah gitu. Bisa diakses gitu. Thank you so much untuk banyak sekali insight-nya. Hopefully all the best semuanya ya. Buat Value Creator, buat Proud Boy. Dan buat pacarnya juga. Semoga segera bisa menuju ke jenjang berikutnya. Thank you bro. Thank you. Aman semua? Oke, thank you guys. Terima kasih sudah belajar bersama di Buzzline by Bazel. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Lanjut belajar lagi di episode ini.